Ulang langgang bahasa. Nama saya Jerry Joseph Muhammad. Saya memang anak kedua daripada 5 orang adik-adik. So, saya ada kakak, lepas itu 2 orang adik lelaki dan 1 orang adik perempuan. So, 3 sudah berkahwin, 1 masih belum lah. Termasuk saya, 2 lah. Tapi akan berkahwin dengan gereja tidak lama lah, tidak lama lagi. Sebelum saya memasuki perjalanan ini untuk menjadi seorang padri, saya bekerja sebagai seorang tenaga pengajar di salah sebuah institusi latihan di KKIP. Saya memang fokus kepada pekerjaan, terlalu sibuk bekerja, bahagian kemahiran membantu anak-anak muda yang lepasan SPM, memberi program latihan yang berkenaan dengan program kelapa sawit. Dan apabila bos ataupun majikan saya mengantar saya ke Melaka untuk membangunkan program, dan di sana saya merasakan saya perlukan Tuhan, sebab di sana memang 99% adalah orang yang bukan seiman dengan kita. Sepatutnya saya berada di sana untuk 3 tahun, tetapi berkat Tuhan saya hanya berada di sana setahun saja. Selepas itu saya dipindahkan ke Kuching. So dari Kuching saya bertugas di sana sehinggalah saya dipindahkan ke Limbang. So setiap kali selalu saya balik rumah, balik kampung, balik ke Sabah, kalau saya punya adik tanya, kamu bisa sembahyang tiap? Saya tidak menjawab. Macam berat sedikit. Macam berat tadi saya mau masuk, mau jalan saya bilang. Sampai dia marah saya lah, tapi tidak juga masuk, tidak makan saman. Jadi satu hari itu, masa saya di Limbang, saya menghadiri misa lah. Saya menghadiri misa, saya datang awal ke gereja Saint Edmund Limbang. Saya datang masuk ke gereja, saya datang awal dan berdoa. Dan saat saya berdoa itu, saat itu yang saya rasa tiba-tiba ada sesuatu mengatakan di dalam hati saya, langkah bahagianya sekiranya kamu yang ada di sana, di hadapan umat. Lepas itu tidak teruskan lagi saya macam buat reflection lah. Tapi tiba-tiba dalam perjalanan saya keluar daripada gereja, saya melihat ada satu notice board di sana, ada satu pengumuman untuk pengumuman tentang band ordination lah, tentang seorang padri. Tapi saya tidak tengok nama dia. Saya memang lupa tu nama. Yang saya nampak umur saja. First dia kasih tengok, saya punya mata, first saya tengok umur dia kena tabis satu adalah lebih kurang dalam 46 atau 47. Saya tanya, ini juga boleh juga jadi pada walaupun umur sudah 47, begitu saya tanya. So ujung tahun 2010 tu saya balik ke Sabah lah. Belum lagi rasa itu panggilan jelas. Cuma satu hari tu tahun yang sama pada 2011, apabila saya berada di rumah lah, Ahad tu saya bilang, hari ini saya planning mau pergi KK, mau jalan, mau tengok wayang dan sebagainya lah. Dan saya sudah sedia awal lagi saya jalan, bisa takut jam kan. Saya ikut tu kereta pawang kan. So tiba-tiba saya suruh berhenti sini simpang. Tapi tiba-tiba saya tidak kenapa saya punya kaki melangkah pergi gereja masa itu. Dan kenapa saya bilang, saya tidak pikir saya pergi gereja dan saya duduk. Saya datang awal, saya duduk. First yang saya buat ialah saya bertanya pada Tuhan. Saya bilang masa itu, bagus kalau ada seminar panggilan ataupun ada seminar yang berkaitan dengan panggilan, supaya saya boleh tahu. Saya bilang. Jadi selepas itu misa selesai, ada pengumuman. Terus pengumuman itu ada salah satu pengumuman adalah seminar panggilan di Bunda Tuhan. So saya rasa macam, betul kan ini, saya bilang. Sejak juga Tuhan boleh mendengar saya punya doa. Selepas itu saya attend tu seminar panggilan lah selepas itu. Tapi first saya attend, saya kena interview, saya cakap saya belum ready sebab saya baru juga balik dari Sarawak. Lepas itu dalam bulan 10 tu tahun 2012 saya mengikuti itu
retreat panggilan. Jadi panggilan itu sudah katakan ya sebenarnya. Dan sudah diterima juga oleh pada Wilfred masa itu. Dia sudah letak ke sana lah. Bila sampai masa saya yang bulan 1 itu seminar panggilan, saya telepon pada Wilfred. Saya bilang saya belum ready. Belum ready lagi. Sebab masa itu saya belum ready disebabkan komitmen kerja. Sebelum ada lagi orang dapat ganti saya masa itu. Jadi 2014 pun saya postpone. Kali ini saya postpone disebabkan saya punya mama lah. Saya punya family oke, bapak saya oke. Cuma mama saya ada berat sedikit. Sebab dia risau, sebab dari segi umur saya masa itu sudah 30 lebih. Lepas itu kerja pun sudah stabil, tiba-tiba saya mau berhenti. Jadi macam mana dia risau. Jadi saya tidak dapat meneruskan saya punya perjalanan untuk ke seminari pada tahun itu. Disebabkan saya mau tunggu saya punya mama. Saya cakap sama Tuhan, dia bilang mesti dua-dua saya punya parents setuju baru saya boleh melangkah dengan tenang. Jadi bahwa dalam doa setiap hari ini di dalam hati ini sengsara Pak. Macam mau masuk, memang mau masuk tapi tidak dapat. Macam orang bilang kamu merasa kamu menangis sebab tidak dapat teruskan itu misi yang Tuhan bagi. Pada masa yang sama rasa sedih juga kalau ibu bapak ataupun supaya mama tidak setuju. So apabila saya berdoa sepanjang tahun itu 2014, mau dekat sudah. Tinggal 2 minggu lagi sebenarnya untuk seminar panggilan punya tarik tutup kan yang pada Wilfred yang 2014 tuh. Kalau kali ini kalau tidak menyahu, kalau tidak jawaban tiadalah itu. Ada satu hari itu masa saya duduk di ruang tamu sama sampai mama lah. Mama saya sedang dipakaiin, saya sedang duduk sana tengok TV lah begitu kan. Tiba-tiba sampai mama tanya, dia bilang, Ri, dia bilang, kalau kau rasa kamu masuk, kamu jadi pada, kau pergi sajalah, dia bilang, kau pergi saja. Betul, saya bilang, ya. Lagipun dia bilang, kalau kami tahan kamu pun susah juga. Lagipun kamu pun bukan kami punya milik sepenuhnya, dia bilang. Tuhan yang bagi kami, jadi kami sekarang Tuhan mau, kami mau siapa? Kami ini mesti bagi juga lah balik sama Tuhan. Masa itu memang saya mau menangis sudah. Sebab saya tidak terfikir pun saya punya mama masa itu bercakap macam itu. Jadi masa dia sudah setuju itu saya terus balas message sama Father Wilfred. Saya bilang ya saya akan turun pergi itu seminar panggilan. Dan saya kali ini saya memang masuk sini. Jadi bila saya sudah buat keputusan masa itu, terus saya urus. Bila saya cakap ya sudah, urusan saya untuk berhenti di tempat kerja saya pun berjalan dengan lancar. Jadi macam saya rasa rencana Tuhan itu sudah ada sana untuk saya. Apabila sudah saya katakan ya, segala apa yang saya perlu persiapkan itu dipermudahkan oleh Tuhan. Paling mencabar adalah bagaimana saya mengadaptasikan kehidupan saya yang dulu bekerja Pak. Sekarang sudah di dalam seminari, bagaimana mengadaptasi kehidupan saya sebagai seorang seminarian masa itu. Semasa di IY saya terpaksa belajar untuk merendahkan diri. Dulu saya mengajar orang, kali ini orang yang mengajar saya dan bersikap terbuka. Dan cabaran di dalam seminar itu bukan tentang pembelajaran, study, tapi lebih kepada kehidupan community. Sebab kami datang dari berbagai background, latar belakang, berbagai kaum juga, dan juga dari segi pandangan kehidupan pun berbeza. Jadi ada masa juga kami akan bergaduh. Jadi itu yang kadang-kadang buat saya macam rasa udah macam saya keluarlah silang. Macam saya rasa saya mau berhenti sebab saya tidak boleh get along sama dengan saya punya brothers masa itu. Tahun demi tahun, setiap tahun memang saya akan rasa mau berhenti. Saya terus terang, memang saya rasa saya mau berhenti sudah. Tapi bila saya jumpa dengan Bishop, hati saya mengatakan jangan. Jadi saya teruskan saja. Cabaran itu sebenarnya walaupun membuatkan saya down, tapi pada masa yang sama dia menguatkan saya balik. Apabila setiap kali saya rasa saya down, saya akan kembali kepada saya punya panggilan yang pertama. Kenapa saya ingin menjadi seorang padri? Itu yang menguatkan saya. Dan
panggilan untuk menjadi padri ini bukan karena saya mau masuk suka-suka gitu, tidak. Bila saya sudah hari pertama saya melangkah tuh, sebelum saya melangkah pun saya punya niat untuk memasuki rumah teman-teman ataupun seminari adalah untuk umat sebenarnya. Setiap kali saya rasa down, saya ingat muka-muka umat-umat di gereja, terutama di Good Shepherd, bagaimana dia punya harapan dia bukan untuk saya menjadi padri, tetapi harapan dia untuk sesuatu yang priest ataupun padri boleh bagi kepada dia, supaya bila dia keluar, dia akan ada satu harapan yang baru untuk meneruskan kehidupan dia sebagai seorang Kristen dan juga umat. Cabaran tetap ada, tapi saya balik kepada saya punya reason kenapa saya memilih ini perjalanan. Dan saya tidak sangka, saya 8 tahun setengah saya berada dalam pembentukan. Saya tidak sangka yang saya boleh berjalan begitu jauh. Saya rasa apa yang buatkan saya kuat adalah Tuhan itu sendiri yang menguatkan saya pada saya rasa down, dan juga umat-umat dan juga family. So sehingga apabila saya ditabis menjadi deacon, satu lagi perjalanan yang orang bilang besar bagi saya. Sebagai seorang seminarian belum lagi sebenarnya, itu hanya proses. Apabila sudah jadi seorang deacon, di sana yang saya mulakan saya punya real life sebagai proses untuk menjadi padri. Misi saya adalah meneruskan misi yang telah dijalankan oleh Kristus itu sendiri, yaitu jalan bersama umat, pertama sekali umat-umat yang memang memerlukan seseorang yang boleh bantu, terutama sekali dalam punya kerohanian darang, berjalan bersama dengan darang. Tapi itulah orang bilang, kita akan tengok macam mana rencana Tuhan. So yang first, saya ingin menyatakan terima kasih pada orang tua saya, ibu bapak saya, Joseph Muhammad dan juga Nura binti Gibok, kerana telah membesarkan saya dan telah menyokong saya juga sepanjang saya berada di seminari sehinggalah sekarang. Dan lupa juga saya punya adik-beradik, anak-anak buah saya, ipar-ipar saya, atas sokongan mereka yang tidak pernah putus. Harapan saya apabila ada sudah menjadi padri nanti ini, saya mengharapkan agar dia terus berkarya dalam pelayanan dia, dan apa juga yang dia buat adalah atas cinta kasih lah daripada Tuhan yang dia boleh berikan kepada keluarga dia dan juga kepada kawan-kawan dia dan juga kepada semualah. Semoga dengan pelayanan dia yang ikhlas, yang jujur, ini dapat membantu dia dalam dia memberikan pelayanan yang terbaik lah dalam dia punya pelayanan, dalam dia punya apa juga yang dia buat lah. Dan kita mengharapkan dia akan terus berkembang, terus melayani dan tidak jemu-jemu untuk memberikan yang terbaik dalam pelayanan dia lah. Jadi ada
lama sudah, tidak tahu berapa bulan itu kan. Dia bagi tahu saya mau masuk seminarian, dia bilang dia mau berhenti kerja nih, dia bilang pulang sama kau, di mana yang kau rasa baik itulah aku punya pilihan, saya bilang. Jadi tidak pulang sama dia, terus di deacon, terus pergi dari father, ya bersyukurlah, gembira. Nasihat saya tidak banyak tuh, cuma saya harap dia dapat melayani umat di mana-mana saja dia pergi. Dan terima kasih juga kepada mereka, kawan baik saya, classmate saya, sudah jadi father sekarang, Father Nakuda Kennedy, Father George, dan juga rekan-rekan saya yang seperjuangan saya berada di seminari yang sama batch, Pierre, Cadicius, Jonathan, dan juga mereka yang bersama-sama saya dalam perjalanan pembentukan yang tidak habis pun. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada mereka. Tidak lupa juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada umat Good Shepherd, paroki Good Shepherd, atas doa, sokongan, galakan, nasihat, dan sebagainya. Padri paroki saya yaitu pada David Shang, asisten dia, pada Sylvester Wong, dengan pada Postinus. Saya punya spiritual director DIY pada Edward Raymond, DCG pada Francis Anthony, dan juga di SPC College di St. Peter College pada Agustin JP. Terima kasih kepada Retreat Master untuk yang deacon pada Matius Luta, untuk priesthood ini pada Patrick Heng dari Keuskupan Kuching. Banyak terima kasih kepada umat di Labuan. Labuan di tempat di mana saya menjalankan pastoral saya sebagai seorang seminarian dan juga deacon, karena membantu saya sepanjang saya berada di sana, dan membuatkan saya rasa berada di tempat sendirilah. Tidak juga saya lupa saya ucapkan kepada Liga Wanita Katolik bagian untuk Keuskupan Agung Kota Kinabalu, dan juga Friends of St. John Vianney FSJB atas sokongan derang sepanjang saya berada di seminari, terutama sekali DIY. Rekan sekerja saya dulu, rekan sekerja saya berada di tempat kerja saya dulu di Sabah Skill and Technology Center. Terima kasih atas sokongan kamu, walaupun saya sudah berhenti di sana, tapi masih lagi berhubung. Terima kasih kepada semua religious brothers and sisters. Terima kasih saya ucapkan atas doa dan sokongan yang tidak putus-putus, terutama sekali Franciscan Sister, Carmelite Sister, Good Shepherd Sister, Daughter of St. Paul, Brother Montfort, Brother Montfort. Dan juga lupa kepada Friends of St. Peter di Kuching. Paling penting saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Uskup Agung kita, yaitu John Wong, karena telah mentabiskan saya untuk menjadi padri pada hari ini. Terima kasih Bapak Uskup atas kesediaan, dan juga para padri Keuskupan Agung Kota Kinabalu. Terima kasih atas sokongan dan galakan yang telah kamu berikan kepada saya, terutama sekali sepanjang saya menjadi sebagai seorang seminarian deacon. Terima kasih saya ucapkan juga kepada semua mereka yang telah menderma, mereka yang telah sponsor, terutama sekali saya punya booklet dan persiapan saya untuk dalam persiapan pentabisan saya. Terima kasih kepada semua umat-umat yang sudi menderma dan juga berikan sumbangan dalam memastikan persiapan pentabisan saya ini berjalan dengan lancar. Tema yang saya ambil untuk pentabisan saya pada 7
Jun ini adalah lakukanlah segala pekerjaanmu dengan kasih, yang diambil ataupun dipetik daripada 1 Korintus bab 16 ayat 14. Dan kenapa saya memilih tema ini adalah karena dia melibatkan kasih Tuhan. So apa yang mengingatkan saya, tema ini adalah untuk diri saya, mengingatkan diri saya agar apa saja yang saya lakukan di dalam bidang ataupun dalam hidup saya sebagai seorang padri, saya lakukan dengan kasih. Dan kasih ini bukannya datang daripada saya, tapi datangnya daripada Tuhan. Tuhan Yesus itu yang memberikan kasih ini kepada kita semua dan kepada saya. Sebab itulah tema ini saya pilih adalah untuk memastikan kasih Tuhan itu dilakukan dengan penuh kasih dan disalurkan kepada umat, agar umat akan merasakan kasih Tuhan itu. Hey, Father Jerry, congratulations. God will always be with you. That together we may serve God. Not together, that we may serve God, and together that you may serve, the people of God. Oke, shalom, selamat putabisan untuk Reverend pada Jerry Muhammad. Selamat melayani, mari kita bersama-sama berjuang untuk umat-umat Allah, menuju kepada Allah. Hai, shalom pada Jerry. Congratulations untuk pentabisan kamu dan teruskan melayani, tetap setia kepada Tuhan Yesus. God bless you. Shalom dan salam damai. Saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan dia mau Jerry. Shalom dan salam damai pada semua. Saya mengambil kesempatan mengucapkan tahniah kepada Reverend Father Jerry Muhammad, classmate kami. Semoga terus melayani dan menjadi anak Tuhan yang setia kepada Dia. Melayanilah dengan penuh kasih. Mantap. Hi Jerry, congratulations. At last, after 9 years, we all made it. Give your best in the priesthood, and may Jesus' love live in you. Thank you. Hi, Father Jerry. It's such a joy to be able to come to Sabah and to share your day of joy. My prayer that as you are blessed, you may be a blessing to others and share this blessing with everybody. Share Jesus with everybody. Take care, all the very best in the ministry. Through ups and downs, may you know the presence of the Lord, the protection of the Lord, being with you at all times. All the very best. Shabbos. Daniel. Peace and good will to all. And in this day, a special day, that we witness the ordination of Father Jerry on this Feast of Sacred Heart. So I thank the Lord. First and foremost, I thank the Lord for continue to bless the Diocese of Kota Kinabalu for giving us another young man who willing to come forward to respond to his call to be his priest, his instrument. And secondly, I would like to thank also Father Jerry, they're courageous enough to say yes, to be the instrument of God, to use him. So we pray that he will be giving himself totally to God, so that he be a good and holy priest. So Father Jerry, welcome. So don't be afraid. Let us journey together. Let us work together to build up the kingdom of God in this part, especially in the Archdiocese of Kota Kinabalu. Congratulations and God bless all of you. Dan akhir sekali saya ingin pada semua agar teruskan mendoakan saya, teruskan mendoakan para padri, teruskan mendoakan agar lebih banyak lagi orang-orang muda untuk datang ke hadapan untuk menyahut panggilan untuk menjadi padri, dan berani untuk katakan ya kepada panggilan ini, dan jangan pernah takut untuk mengatakan ya, sebab kita tidak tahu
apa yang akan berlaku di masa depan. Selagi kita tidak menyahut panggilan ini, mengatakan ya, kita tidak akan tahu. Dan perjalanan ini tidak mudah, tapi sangat bermakna, terutama sekali untuk kerajaan Allah. So, pada orang muda sana yang masih memikirkan panggilan, carilah panggilan ini, pikirkanlah panggilan ini untuk kesinambungan kerajaan Allah di muka bumi.